Syah, jadi ibadah nggak? Enggak, Kok? capek aku. Emang kamu capek kenapa? Capek, pura-pura. Hah? Aku tiap minggu ibadah rasanya kayak bohongin diri sendiri. Minta ini itu, tapi ujungnya tetap kerja hasil usaha sendiri. Stres sendiri, berjuang sendiri. Jadi menurut kamu Tuhan nggak ikut campur sama sekali? Ya, kenyataannya begitu kan? Bener juga ya, tiba-tiba keinget tentang harga yang dimana-mana itu udah naik. Kayak harga listrik, harga bensin, sembako, itu kayak udah jauh tinggi banget dari sebelum-sebelumnya. Tunggu, apa hubungannya Tuhan gak ikut campur sama harga naik? Oh, gue nangkep maksud lo, Jess. Jadi kan harga naik gak bisa diatur sama Tuhan. Ekonomi global atur semuanya, artinya manusia yang atur, bukan Tuhan. Loh, bentar-bentar. Masa iya Tuhan nggak relevan lagi di zaman sekarang? Ya sekarang emang beda sih. Kalau kamu sakit aja sekarang kamu ke dokter. Mau nanya sesuatu tinggal tanya ke AI. Nah itu, dulu semua kan ke Tuhan. Sekarang mah tinggal ke mesin. Tapi mesin jawabannya cepet sih. Ya cepet sih, tapi belum tentu benar. Kenapa gitu? Gue sih bergantung banget sama kemampuan gue plus ChatGPT. Karena mesin belajar dari manusia, dari opini, kebiasaan, dan apa yang mayoritas dianggap benar. Lah, terus kalau mayoritas tujuannya ke yang salah gimana? Ya makanya itu, masa mau bergantung sama yang salah? Berarti kebenaran bisa berubah. Iya, ilmu manusia itu dinamis, terus ada perubahan dan revisi. Lucu ya, manusia makin merasa dirinya pintar, tapi kan itu hasil pemikiran dia sendiri, dimana itu nggak absolut. Berarti selama ini cara pandang gue salah ya? Mungkin. Oh iya, aku pernah dengar kalau katanya zaman dulu itu manusia kita berpusatnya ke Tuhan. Jadi namanya itu disebut teosentris. Nah, tapi sekarang itu tuh udah bergeser di mana fokusnya atau pusatnya itu ada di manusia dan kemampuan kita. Jadi namanya antroposentris. Nah, mungkin sebenarnya apa yang harusnya diubah itu cuma cara pikir kita aja. Tapi kan antroposentris juga nggak salah. Manusia memang punya kemampuan. Masalahnya bukan di kemampuan, tapi kalau manusia sudah mulai menghapus Tuhan dari proses berpikirnya, itu udah missing point-nya. Iya, makanya itu agama nggak bisa dipisah dari kehidupan manusia sehari-hari. Kalau ada masalah, manusia jadinya harus gimana sih? Ada 3 cara. Pertama, deduktif. Masalah dibawa ke Tuhan, dan jawaban dicari dari firman atau ajaran. Kayak yang sering diajarin di tempat ibadah ya. Iya, Oh, yang kedua itu reduktif bukan sih, Vel? Yang kalau manusia itu selesaiin masalah pakai logikanya doang, nggak ada bantuan dari agama sama sekali. yes, bener banget Jess. Dan yang ketiga, induktif. Kalau nyangkut iman, kembali ke Tuhan. Kalau enggak, pakai rasionalitas berpikir. Berarti gak harus pilih salah satu ya? Iya, yang penting kita tahu batasannya aja. Tapi aku tetap stay di pendapat aku sih. Apalagi sekarang kontrol bisa di tangan manusia. Ah, emangnya iya ya? Nggak semua juga nggak sih? Contohnya IVF, program bayi tabung itu loh. Oh iya ya? Nah, kalau misalkan aku pengen punya anak cowok, ya aku tinggal minta program bayi tabung itu. Ngapain aku minta ke Tuhan lagi? Tapi ini nggak sesederhana itu. Tingkat keberhasilan IVF aja sekitar 30-40%. Nah, makanya itu sebenarnya bukti manusia bisa berusaha, tapi hasilnya nggak sepenuhnya ada di tangan manusia. Tapi kalau kayak gitu, berarti manusia nggak perlu berusaha dong. Kan gitu, masalahnya bukan di usahanya. Masalahnya manusia mulai merasa dia bisa mengendalikan segalanya. Oh, itu yang kasus ASI itu nggak sih? Oh, kasus ibu yang asinya seret itu kah? Yang mana biasanya kalau kita cari di internet solusinya kasih susu formula. Terus itu kenapa emangnya? Kan emang itu praktis. Susu formula kan belum tentu solusi utama. Bisa aja minta tolong ke tenaga kesehatan atau enggak dari manajemen stres ibunya sendiri. Tapi yang muncul di permukaan itu ya susu formula yang mudah dan cepat normalisasi manusia. Nah ya, makanya itu sih balik lagi ke statement Sharon di awal tadi, kalau makin banyak kontrol di tangan manusia. Jadi penentuan mana yang benar, mana yang salah, itu tergantung apa yang dipercayai oleh masyarakat luas.
Iya, karena manusia lebih memilih pilihan yang cepat, bukan yang benar. Oh, kalau gitu ilmu terus berubah dong, tergantung apa yang paling banyak dipercayain. Jadi manusia terbatas ya, makanya pengetahuan terus ngalamin perubahan. Tapi kamu sadar gak sih, dari dulu sampai sekarang ada satu yang gak berubah, yaitu Tuhan. Oh iya benar sih, karena Tuhan kan bukan hasil pemikiran manusia, tapi Tuhan itu pengada. Pengada? Itu maksudnya gimana? Membuat segala sesuatu ada, tapi dia sendiri tidak perlu diadakan. Jadi manusia gak benar-benar menciptakan. Iya dong, manusia kan cuma mengolah. AI butuh data, teknologi butuh bahan. Ya benar sih, manusia kan cuma menemukan, bukan menciptakan dari ketidakadaan. Karena sumber daya dari semua ciptaan manusia itu berasal dari Tuhan, entah kalian sadar atau enggak. Berarti kita tetap harus berpikir walaupun Tuhan pengada segalanya. Iya, akal itu kan anugerah. Tapi jangan sampai karena kita menemukan sesuatu, kita jadi berpikir kita itu sumber segalanya. Berarti usaha itu bagiannya manusia, tapi sumbernya dari Tuhan. Mulai ngerti ya, Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja. Bisa lewat manusia, bisa lewat ilmu, bisa saja lewat hal-hal yang kita kira kebetulan. Mungkin aku terlalu fokus sama kemampuan manusia ya selama ini. Iya, aku juga lupa dari mana semua hal itu berasal, padahal semuanya bersumber dari Tuhan. Jadi berangkat ibadah? Iya, jadi mungkin ibadah bukan buat cari jawaban instan, tapi buat kita ingat kalau manusia bukan pusat dari segalanya. Iya, dan Tuhan itu adalah yang abadi, mutlak, dan gak tergantikan. Yuk jalan. Yuk.